Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulut harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 7 Maret 2022 mengawali candle minggu ini dengan market yang kurang oke. IHSG turun 0,86% ya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link social base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih ramai banget ya, 20,676 triliun, sangat besar. Dengan pergerakan asing hari ini akhirnya terjadi net sell. Totalnya kalau di all market 77,48 miliar. Di pasar reguler 26,2 miliar. Di pasar nego malah net buy 185 miliar. Jadi setelah kita win streak net buy terus, akhirnya hari ini kita mulai net sell. Kalau kita lihat juga bursa regional semuanya hampir koreksi, bahkan Tokyo tadi dalam banget sampai 5% ya. Cuman sudah ada rebound juga. Hong Kong juga dalam, Shanghai, Singapura, IHSG paling mendingan. Terus kalau kita lihat juga bursa luar negeri ya, Europe, US itu juga pada koreksi, jadi memang masih belum kondusif, katalisnya masih belum oke. Nah, masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja ya. Ada BBCA yang hari net sell-nya besar banget, 503,5 miliar, dia juga minusnya 2,5%. Lalu BBRI 245,5 miliar, minusnya 3,21%. Ada INDF 66,8 miliar, PTBA 36,5 miliar, Bank Mandiri 33,7 miliar, SMGR 32,6 miliar, INTP 28 miliar, Bank 22,2 miliar, Avia 19,1 miliar, Harum 18 miliar, ITMG 16,5 miliar, Cepin 15,6 miliar, MNCR 15,4 miliar, Tower 13 miliar, Gudang Garam 12,7 miliar, TBIG 11,9 miliar, ESA 11 miliar, ESATWR 10,6 miliar, dan Ali 8,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Telkom 167,4 miliar, Astra 88,2 miliar. Dua ini penopang hari ini ya, Telkom, Astra, sama beberapa komoditas. Kalau nggak ada Telkom, Astra, sama komoditas, kayaknya IHSG juga udah bakalan dalam banget itu. Lalu ada Adaro 60,5 miliar, MTEK 56,5 miliar, BBNI 50,3 miliar, Excel 41,8 miliar, Unilever 38,9 miliar, BBYB 29,1 miliar, Arto 19,1 miliar, Akra 18,8 miliar, Inco 14,2 miliar, Kalbe Farma 18,3 miliar, Mitratel 8,3 miliar, dan Link 3,4 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini dia terkoreksi 0,86%. Cukup dalam, dan kalau kita rasakan kayak Big Bang mulai ada gak tahu sih, mulai kerasa aja outflow-nya kalau menurut saya ya. Cuman kalau yang masih konsisten inflow itu masih ada di komoditas, karena ya memang sektor yang sangat unggul untuk saat ini. Saya nggak tahu kenapa pengen ngecek IDX Finance. Siapa tahu menemukan sesuatu. Oke, IDX Finance juga kurang enak view-nya. Ini hampir big cap kita semua mayoritas di sini ya. Dia juga udah patah trend line untuk si IDX Finance. Jadi memang ya, itulah dia artinya sudah patah dari uptrendnya. Opsinya tinggal downtrend atau sideways. Kalau misalkan dia sampai jebol low di 15911 ini, sudah valid downtrend. Walaupun sebenarnya dia juga sudah lower high, lower low. Cuman ya mungkin masih bisa ditoleransi sih, karena closingnya masih 1590. Cuman memang kalau misalkan 1590-nya IDX Finance ini jebol, dia ada potensi membuat yang namanya double top. Tuh. Cuma ini satu sektor doang ya. Satu sektor doang IDX Finance, dan jelas kalau memang si IDX Finance mau koreksi, itu dampaknya bakalan besar buat IHSG, karena kita tahu mayoritas movers bahkan bobotnya IDX Finance itu kan sangat besar untuk market. Cuman memang nanti kita lihat apakah ada sektor yang menahan penurunannya atau tidak. Kalau misalkan ada yang melawan ya itu bakalan oke. Cuman kalau memang tidak ada yang melawan,
ya saya rasa market juga bakalan koreksi lumayan juga seperti itu. Jadi mungkin bisa batasi resiko untuk IDX Finance, walaupun kalau kita tahu pergerakannya juga tidak terlalu volatil untuk big cap kita. Cuman saya rasa ini sudah ibaratkan warning satu lah kalau menurut saya. Saya nggak tebar fear, saya cuman menganalisa apa yang saya lihat aja. Sehingga so far pertama sudah patah uptrendnya, yang kedua tinggal tunggu lower low aja. Kalau misalkan bisa ada pantulan hijau, IDX Finance hijau, ya mungkin dia bisa mau bikin triple top, siapa tahu, atau mau bikin inverted cup handle bisa juga, atau mau bikin descending triangle bisa juga. Yang jelas sekarang posisi dia di support 1590. Nih, untuk IDX Finance sendiri. Nah, kembali ke komposit atau ke IHSG ya, yang hari ini juga berada di titik nadirnya, kayak masih dijagain sih, karena ini pas dia ada di support low dan juga di support uptrend. Yang artinya apa? Kalau misalkan besok IHSG jebol, dan harusnya besok bakal terjawab ya, karena sudah tidak ada ruang lagi antara dia breakdown atau dia rebound. Tuh, harusnya sih kalau dilihat dari IDX Finance-nya tadi ya, kalau memang IDX Finance mau pullback dulu, kan tadi kan dia baru breakdown ya, bisa potensi pullback ke atas dulu. Nah, siapa tahu bisa dikasih hijau, pullback baru koreksi, itu bisa juga. Yang jelas satu, batasi resiko aja. Kalau misalkan IHSG closing sampai di bawah 6860, itu dia artinya sudah lower low dan juga sudah patah uptrend juga untuk tren yang menengah ini. Seperti itu. Kalau dari pattern kita bisa lihat ada potensi inverted cup handle juga, atau apalah itu, yang jelas itu adalah lower high dan lower low. Kalau dia sampai jebol 6860, ini ada cupnya, lalu ini ada handle-nya dengan target penurunan ya, saya rasa mungkin bisa ke sekitar sini 6870-an sampai 6815, 6830 seperti itu. Jadi tetap batasi resiko aja. Karena ya memang kalau kita lihat sebenarnya inflow di IHSG itu masih sangat bagus. Cuman memang foreign flow, corporate action, bandarmologi, fundamental analysis itu kalau menurut saya what to buy. Jadi untuk screening apa yang mau dibeli gitu. Kalau entry-nya, exit-nya kapan? Kalau menurut saya tetap pakai technical analysis. Jadi kalau memang besok IHSG mau rehat dulu, itu masih sehat, dan ya biarkan dia rehat dulu aja. PR-nya adalah nanti tinggal cari sektor atau saham-saham yang koreksi, dihindari, terus cari saham-saham yang manggung, itu kita kolek masukin ke porto. Karena memang so far IHSG juga sudah kena target dari Fibonacci ya, 6983, dan biasanya yang terjadi itu adalah konsolidasi. Harapan saya sih konsolidasinya nanti bisa bikin continuation ya, terus kita naik lagi. Cuman kalau memang nanti konsolidasinya bikin reversal, nah itu baru perlu batasi resiko. So far kalau misalkan koreksi tidak bakal sedalam itu. Mungkin ya kalau memang IHSG mau koreksi, skenario-nya dia turun ke sini dulu. Nah, nih ke 6820-an. Nanti mungkin dia bisa ada pantulan karena itu support kuat juga. Siapa tahu mau bikin inverted head and shoulder atau apalah itu. Yang jelas PR-nya adalah batasi resikonya. Trade your plan, plan your trade. Kalau misalkan plannya itu hold, ya silahkan hold aja. Kalau cut loss ya keluar dulu. Kalau buy ya silahkan buy. Seperti itu. Batasi resiko, jaga modal, jaga psikologis ya. Untuk supportnya ini tadi krusial ya, ini ya 6860 ini. Nah kalau dia sampai jebol uptrend dan juga bakal lower low. Sedangkan next supportnya dari sekitar 6820 sampai 6800. Kalau jebol 6800 bakal semakin jelek. Tuh, untuk resisten ada di area 6900 baru ke 6940 sampai 6980. Cuman kalau dilihat dari IDX Finance tadi, saya pengen flashback sedikit untuk mungkin bisa bikin skenario dari IDX Finance ya. Ini kalau kita lihat kan ada gap juga di atas, mungkin dia bisa potensi pullback. Nah, ini kan dia kan posisi di support. Siapa tahu dia mau pullback, kena trend line, nutup gap, baru turun. Nah, gitu bisa juga. Yang jelas kita lihat dulu aja besok. Ini cuman skenario. Cuman kalau yang sudah terkonfirmasi adalah IDX Finance sudah patah tren. Jadi batasi resiko aja. Seperti itu. Yang posisi cuan nggak TP nggak masalah. Sesuaikan dengan plan juga ya. Yang jelas jaga pakai trailing stop aja. Jangan sampai yang cuan jadi PEP apalagi jadi loss. Kalau posisi average-nya agak tinggi baru perlu dibenahi. Kalau baru mau masuk, nah tunggu bottoming. Nanti harusnya bakal kelihatan ketika sudah bottoming. Seperti itu. IHSG juga so far masih oke, bertahan di EMA 20, cuman kalau kita lihat memang sudah agak nggak enak ya. Kenaikannya sudah tidak kurang sehat kalau menurut saya, karena dia gagal sampai trendline atas dan biasanya sih sudah ada divergennya. Dan ternyata ada di RSI sudah terlihat jelas ya, ini turun terus, sedangkan market masih naik terus. Kalau di masih di daily-nya belum kelihatan, cuman kalau pakai
intraday, saya yakin sudah ada divergennya juga untuk si IHSG ini. Contoh di sini ya, kita pakai 4 jam aja, ini 1 jamnya kurang jelas. Nih, dia ke atas, sedangkan indikatornya sudah ke bawah terus. Jadi memang biarkan market kita istirahat dulu. Tugas kita adalah batasi resiko aja, karena market selalu benar, seperti itu. Tetap bakalan ada saham-saham yang bakal manggung dan bakal ada saham-saham yang koreksi. Tuh, karena ya itulah yang namanya shifting ya. Kalau misalkan semuanya koreksi, tuh saya yakin bakalan dalam marketnya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita bahas IDX Finance-nya, big cap-nya. Kita bahas dari BBCA ya, yang hari ini top net sell besar juga, hampir setengah triliun ya, 500 miliar. Dan ternyata gap down. Saya nggak ngecek chart BBCA hari ini, dan sekarang udah bentuknya kayak gini ya. Oke, hari ini BBCA turun 2,53% dengan volume yang besar dan gap juga. Ini mungkin yang bikin IDX Finance tadi ada gap juga. Kalau kita lihat juga sepertinya BBCA sudah patah dari uptrendnya. Untuk tren yang sini ya. Nah, ini dia terlihat sudah patah, gap down lalu turun dalam. Nah, kalau kita lihat next supportnya BBCA ini ada di sini sekitar 7.600 sampai 7.550. Itu bisa batasi resiko di sana. Dan kalau dilihat dari gapnya, sebenarnya ada potensi breakaway gap juga sih ini, karena dia breakdown resisten, habis itu closingnya juga solid dengan volume yang besar. Jadi ya ada potensi untuk membentuk breakaway gap tuh. Yang artinya apa? Bisa aja gap ini nggak tertutup. Cuman kalau misalkan dikasih tutup ya nggak masalah juga. Artinya berpotensi itu untuk common gap juga. Yang jelas ini untuk BBCA angka krusialnya sini 7.600. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang ya, ketika saham itu patah dari trennya, entah uptrend atau downtrend, itu nggak langsung reversal. Bakalan ada fase sideways dulu. Jadi trend itu kan ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Nah, ketika dia patah uptrendnya, dia bakal menjadi downtrend kalau nggak sideways. Nah, downtrendnya kapan? Kalau dia berhasil lower low. Low-nya BCA kan di 7.600. Kalau dia jebol 7.600 baru itu valid, trennya ini bakalan downtrend. Cuman kalau kita lihat jangka besarnya, BBCA ini jelas masih strong uptrend. Jadi memang yang namanya trade itu semakin kecil semakin kecil time frame itu semakin besar volatilitas dan resikonya. Makanya kalau mau paling aman memang investasi. Tapi ya ada plus minusnya lah. Yang jelas batasi resiko aja. Seperti itu. Untuk sekarang ini antara BBCA mau nutup gap di 7.900 sampai 8.000. Kalau enggak ya dia bakal langsung menuju 7.600. Selama enggak jebol 7.600 saya rasa masih oke. Tapi kalau BBCA jebol 7.600 besar potensinya ke 7.200 lagi. Batasi resiko dulu aja. Hari ini dikonfirmasi dengan flow-nya juga. Dicek dalamnya, bukan dalamnya ya. Dari ya bisa dalamnya juga sih. Ntar saya ganti template dulu. Hari ini juga ternyata dari beberapa hari yang lalu ya, ini buangannya. Saya lama nggak ngecek BBCA. Terjadi buangan yang cukup besar dari bandar volumenya. Artinya terjadi distribusi, dan kalau dilihat hari ini bahkan sampai closing di bawah EMA 50. Agak nggak enak sih kalau dilihat dari view-nya ya, apalagi volumenya juga besar. Saya nggak tebar fear, cuman menganalisa apa yang saya lihat aja. Tuh, kalau menurut saya batasi resiko di 7.600 seperti itu. Selama BBCA nggak close di bawah 7.600, ada potensi dia bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 7.600, lebih baik batasi resiko dulu aja. Karena dia juga sudah close di bawah EMA 50 seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek BBRI. Ini temennya ya. Hari ini kompak. Biasanya mereka itu saling jaga. Kalau yang satu naik, satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Cuman hari ini dua-duanya koreksi. 2,5% dan 3,2% dengan outflow asing yang besar dan volume yang besar juga. Oke, hari ini BBRI turun 3,21%. Dan ya, saya rasa BBRI sudah valid reversal untuk time frame kecilnya. Di sini ya, dia sudah ada pattern reversalnya, lower high, lower low, descending triangle kalau pakai intraday. Cuman kalau pakai daily bisa aja ini cup handle ya, inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle. Atau apalah itu, yang jelas dia sudah lower high, lower low, sudah jebol low-nya, dan sudah closing di bawah low-nya. Volumenya juga cukup mendukung, maksudnya ini bukan volume kecil ya.
Dan sekarang BBRI sedang berada di area support kuatnya. Nih, kemarin kan dia konsolidasi di sini dan ya kalau misalkan sampai jebol itu bakal salam banget sih. Tuh, nih pattern reversalnya saya bisa lihat di 5 menit. Nah, di sini terjadi pattern yang namanya descending triangle. Itu bisa continuation, bisa reversal. Cuman kalau dilihat dari bentukannya ini adalah pattern reversal. Karena arahnya baru ke atas lalu descending triangle. Nah, by teori target dari descending triangle ini bisa turun setinggi cup pertamanya. Itu dia bisa turun sampai 4250. Tuh, itu worst case skenario-nya 4250. Dan sebenarnya sih turun sampai 4250 BBRI itu nggak masalah buat yang time frame-nya panjang ya. Karena itu juga area support yang belum di retest sama dia. Setelah kemarin dia breakout kan belum ada retest sampai 4250. Barangkali mau pullback sampai ke sana ya bisa juga. Tuh. Cuman untuk support terdekat saat ini ada di area 4460 sampai 4450. Saya rasa itu support kuat banget ya. Karena di sini juga ada MA20 juga. Dan ada last high-nya dia seperti itu. So far by target upside-nya ya, kalau kita lihat dari yang flag di sini itu memang belum kena 5.000-nya. Cuman kalau kita lihat dari flag yang di sini, nah, itu udah kena ya, area sekitar 4.800-an. Ya, kemarin BBRI memang naiknya kurang enak, dia ke 4.800-an-nya, membentuk all time high baru, tapi candlenya kurang bagus, dan sekarang dia malah lower low. Jadi saya rasa untuk short term, pergerakan jangka pendek ya, BBRI didukung juga dengan IDX Finance-nya tadi, itu ada potensi untuk koreksi dulu, tapi masih sehat. Nah, kurang sehatnya sih, itu ini ada low-nya dia di 4350, kalau sampai jebol ya mungkin bakal dites 4250 seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Untuk support sekarang di 4450, habis itu 4350 baru 4250. Nah, itu ngafalinnya enak itu. Sedangkan untuk resist ya di sini berarti 4740-an untuk si BBRI. Memang benar BBRI juga mau bagi dividen. Dividennya juga lumayan yieldnya. Cuman ya saya lebih ngikutin TA-nya aja. Kalau dilihat dari tren besarnya tidak ada masalah sama sekali BBRI ini, dia masih strong uptrend. Buat yang investasi jangka panjang di BBRI masih oke, tidak ada masalah. Cuman memang kalau untuk yang view jangka pendeknya ada potensi untuk koreksi dulu. Tinggal kita lihat besok dia mau pullback dulu atau langsung koreksi, semua bisa terjadi. Market selalu benar, batasi resiko aja. Lihat dalamnya, hari ini juga terjadi big distribusi, asingnya juga outflow. Cuman kalau dibandingkan dengan inflow-nya, memang masih belum sebanding untuk si BBRI ini. Jadi ya kalau berpegang teguh dengan foreign flow masih nggak masalah. Cuman memang ada yang namanya what to buy, itu technical analysis dan mengatakan ada short term reversal. Seperti itu. Harusnya 4450 ini bakal jadi support kuat. Ada area konsol, lalu ada moving average, lalu ada last high. Cuman kalau memang dia sampai dijebol, batasi resiko aja. Ini dividennya tanggalnya udah keluar ya, tanggal 10. Stock bidnya telat 1 hari kalau nggak salah ya. Setelah tanggal 10 Jum date beberapa hari lagi. Tuh, batasi resiko aja kalau menurut saya. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek bank ya. Yang kemarin kayaknya dia naik, tapi sekarang ARB. Oke. Hari ini bank turun 6,9% dengan volume yang besar. Ini kurang enak view-nya kalau menurut saya ya. Dia kemarin reject dengan volume yang besar. Kan shadow-nya panjang banget, dia kena reject. Lalu hari ini dikonfirmasi lower low. Jadi ya saya rasa malah si bank ini mau melanjutkan downtrend-nya. Kalau menurut saya ya. Kita hilangin dulu aja biar berkurang noise-nya. Kalau kita lihat untuk saat ini memang bank ini trennya masih dalam fase downtrend ya untuk saat ini. Kemarin sempat sudah patah, sudah breakout, tapi gagal higher high. Padahal kalau misalkan dia berhasil break di sini, 2420 ini bakalan bagus. Kenapa? Karena pertama dia sudah breakout downtrend channelnya, kedua dia sudah pullback, ketiga dia sudah higher high. Cuman apa? Cuman market berkata lain. Bank kemarin kena sell on strength dengan volume besar, dan hari ini dia malah ARB turun dengan volume yang lebih besar dan candle yang solid. Support dari si bank ini ada di sini sekitar 2070 sampai
2040 itu last defense-nya dia kalau menurut saya. Dan kemarin dia mantul karena memang kena area demand. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol area 2040, saya rasa bakal lumayan juga koreksinya, bakal bahkan berpotensi untuk melanjutkan downtrend-nya. Nah, kalau dilihat dari candle kemarin dan hari ini yang mengkonfirmasi ya, saya rasa besar potensinya bank ini ke 2000 sekitar 2020-an ini. Dan kalau jebol sih lebih baik nanti kita lihat dulu aja. Tuh, PR-nya sama, batasi resiko aja kalau memang dia sampai jebol 2040, karena nggak tahu juga ini mau koreksi sampai kemana. Barangkali mau nutup gap di sini. Enggak ya, ini bukan common gap kalau menurut saya. Berat juga kalau dia nutup gap sampai 130, kayaknya enggak. Cuman so far saat ini masih tertekan juga untuk si bank ini. Sektor yang berat untuk teknologi dengan katalis yang taper, perang dan lain sebagainya. Jadi ya batasi resiko aja. Lihat dalamnya juga big distribusi, candle solid, volume besar. Ini juga yang beli retail semua ya, selain CMG, EP, AZ, LG, IF, PD, XC, XA, SK. Batasi resiko aja. Buy trend dia juga masih downtrend, buy moving average ya. Seperti itu. Itu untuk bank. Lanjut coba kita cek nikel-nikelan kayaknya nanti bakal saya bahas semua ini. Kita coba cek dari Harum deh. Nikel yang masuk net sell. Oke, cakep ternyata ya. Hari ini Harum naik 9,13% dengan volume yang besar dan membesar. Bagus, dia terlihat ada gap, cuman saya rasa saya pengen lihat all time high-nya si Harum dulu. Oke, Harum sudah all time high ya. All time high-nya di 10.750. Jadi memang ada potensi ini adalah breakaway gap atau bahkan saya rubah breakaway gap, exhaust atau runaway. Ada potensi runaway sama breakaway gap juga kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, berhubung ini all time high, kita bisa cari target atau resisten dengan Fibonacci 11.300. Nah, dan kalau kita lihat Harum sudah kena resistennya, targetnya di 1,618 di 13.675 sampai 13.325. Tapi kalau dilihat dari closing, candle dan volume, saya rasa masih ada potensi untuk menguat. Katalisnya pun juga masih bagus ya, nikel-nikelan, apalagi yang teman-temannya Antam, Inco, Tins juga cakep semua. Dan kalau memang besok Harum mau menguat lagi, target selanjutnya saya rasa berada di sekitar 15 ribuan. Jadi itu batasi resiko aja. Kalau memang koreksi, potensinya besar untuk menutup gap. Tapi kalau lanjut ke atas, next target ada potensi ke 15 ribuan. Dicek di intraday-nya. Ini juga dia sudah higher low, higher high dengan volume juga higher high-nya. Jadi bagus untuk si Harum ini. Dan support terdekatnya di sini sekitar 13.000 sampai 13.300. Tuh, batasi resiko aja. Kalau punya barang bisa trailing stop. Kalau belum punya barang, saya rasa setupnya enak untuk day trade. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Ini memang baru kuat banget hari ini, nikel ya. Hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuma memang dia trennya bagus, uptrend. Dan dia batasi resiko aja. Tuh, untuk Harum, lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Apa nih? Kita coba cek batubara bosen ya. Tinggal pasang trailing stop aja deh untuk batubara. Kalau mau entry saya rasa tunggu swing low, kalau enggak ya setup day trade aja atau scalpingan. Kalau buat setup swing sudah kurang bagus kalau menurut saya ya. Ini opini pribadi. Untuk yang udah punya aja tinggal pasang trailing stop. Kita coba cek ini yang dijualin asing nih. Apa ya? Telkom bahas nggak? Bahas deh. Kita coba cek Telkom yang hari ini menjadi goalkeeper penahan penurunan IHSG. Oke, cakep juga inflow-nya. Hari ini Telkom naik 2,5% dengan volume yang besar. Dan kalau kita lihat Telkom akhirnya closing di atas 4.500. Ini kemarin view kecil saya, dia ada potensi ascending triangle di 15 menitan. Nah ini ya, dia ascending triangle. Dan hari ini dia berhasil breakout
4.400 lalu menguat dan berhasil closing di 4.500. Bagus sebenarnya, tinggal PR-nya adalah meretest 4.500. Kalau memang dia tidak jebol 4.500 lagi, ada potensinya Telkom 4.500 sudah menjadi area support. Nah, kalau misalkan besok dia lanjut, targetnya kemana? Yang pertama jelas ada di sini 4550, lalu setelah itu ada di 4650. Itu target resisten kemarin terakhir ya. Tapi saya rasa kalau memang dia valid breakout 4.500 ya, Telkom ini targetnya 4.800 bahkan all time high. Kenapa? Karena 4.500 ini resisten krusial. Jadi masih cakep. Dilihat dari volumenya juga sangat bagus. Volume buangan sudah terlihat ada yang cover dan memang dia sudah dikasih pattern reversal ya. Tinggal validasi 4.500 saja. Buat yang punya barang masih oke, arah masih ke atas kalau menurut saya. Mungkin nanti laporan keuangan keluar dan lain sebagainya. Yang jelas masih cakep, tinggal pasang trailing stop aja. Lihat dari trennya juga masih sangat oke untuk Telkom ini ya, di atas MA20, di atas MA50. Hari ini juga inflow-nya bagus, big akumulasi. Jadi ya PR-nya tinggal higher high doang, seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek kita coba cek Inco. Ini juga nikel-nikelan. Karena memang nikel naiknya tinggi banget ya. Oke, hari ini Inco naik 12,96% dengan volume yang bagus. Ini juga target dari cup handle-nya. Waktu saya bahas di sini itu sudah kena juga ya. Di sini dia membentuk sebuah pattern cup and handle. Dia berhasil breakout, retest, lalu akhirnya naik dan sekarang sudah hit, bahkan dikasih offset ya. Ini kan targetnya 6050. Dia hari ini closing di 6100. Nah, ini masih ada satu hutang lagi, jadi saya rasa Inco masih ada potensi upside-nya. Itu adalah menutup gap di 6275. Potensinya besar banget kalau dilihat dari candle dan volume hari ini ya. Jadi hampir 100% lah. Cuman tetap semua bisa terjadi di market ya. Cuman kalau menurut saya Inco next targetnya di sini 6275, menutup gap yang lama. Kalau misalkan berhasil breakout lagi, nextnya ada di sini sekitar 6500-an sampai 6600. Tuh. Sedangkan untuk support saat ini masih agak jauh kalau daily-nya ya, itu masih di 5.500. Bahkan Inco turun sampai 5.500 itu nggak ada masalah sama sekali, bisa aja dia pullback. Tapi kalau dilihat dari candle dan volumenya, harusnya dia besok lanjut tuh. Kecuali memang misalkan hari ini, malam ini nikel ada bantingan, terus besok market merespon dengan jelek, nah itu semua baru bisa terjadi. Tapi kalau dilihat dari candle dan volume hari ini, saya rasa besok masih berlanjut, minimal menutup gap di 6.300-an. Lihat dalamnya netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, cuman dia memang sudah cakep ya, masih uptrend juga, buy moving average dan lain sebagainya. Tinggal pasang trailing stop aja. Untuk entry sudah kurang oke kalau menurut saya, karena dia menuju resisten kuatnya. Seperti itu. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Ntar Alfamart dulu deh. Kita coba bahas Alfamart ya. Oke. Hari ini Alfamart naik 5,53% dengan volume yang besar dan candle yang cukup bagus. Ini ujuk-ujuk. Dia turun sampai support di sekitar 1085 ya, lalu ada pantulan. Ada view 2 sebenarnya antara bagus dan nggak bagus. Yang bagusnya sih hari ini ada yang cover dengan candle bagus dan volume yang besar, artinya ada flow yang masuk ke Alfamart. Cuman view jeleknya adalah Alfamart ini bisa juga dia pullback. Kemarin kan ini adalah support ya di area sini, di area 1145, 1150 itu kan sebelumnya support. Ketika dia breakdown turun, nah ini adalah potensi pullback dan turun lebih dalam lagi. Itu untuk view jeleknya. Untuk view bagusnya mungkin kita coba cek pakai Fibonacci, siapa tahu kita menemukan jawaban. Oke, dia rebound dari 0,786 di area support juga. Dan saya rasa untuk Alfamart lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja. Antara dia breakout 1150, kalau enggak tunggu dia turun lagi bikin kaki kedua di 1080. Seperti itu. Cuman so far dari volume sudah bagus. Ini juga agak bias, tapi untuk si breakoutnya kemarin ya, atau kalau di adjust ke sini bakalan lebih rapi sih sebenarnya. Malah lebih rapi downtrend channelnya. Jadi ya besok wait and see dulu aja, karena ini posisi baru di resisten 1150. Kalau break bakalan bagus, ada potensi dia ke 1215-an. Tapi kalau gagal break, ada potensi dia bisa ke support lagi 1080.
Seperti itu, batasi resiko aja. Dilihat dalamnya, oke, menjawab pertanyaan tadi ya, flow-nya cukup bagus, cuman memang terlihat dia masih reject. Jadi sebenarnya benar-benar 50-50 sih. Lebih baik jangan HK dulu aja untuk si Alfamart, tunggu dia breakout, kalau nggak dia tunggu dia pullback, seperti itu. Untuk resisten tadi 1150, untuk supportnya masih di 1080-an. Lanjut kita coba cek yang merah-merah hari ini. Apa ya kita bahas ya? Kita coba cek kurang ada yang menarik ini. Untuk yang merah-merah ini kita coba cek apa ya? Kita skip aja deh. Kita masuk ke yang hijau-hijau, siapa tahu banyak yang bisa kita bahas. Ini juga beberapa sahamnya MNC pada arah-arah lagi dapat inflow hari ini. Cuman nggak kita bahas ya untuk MNC-MNC-an. Kita cek Antam aja yang hari ini cakep banget, naiknya kuat dengan volume yang bagus juga. Hari ini Antam naik 15,1% dengan volume yang sangat besar. Ini juga transaksi hari ini Antam itu 1,7 triliun, itu gila sekali sih. Ya karena memang Antam ini liquid banget ya. Kalau dilihat dari bid overnya, liquidity di marketnya, makanya kenapa turnovernya bisa besar banget dibandingkan kayak BBRI, BBCA itu kan nggak tahu sih, lebih banyak aja bid overnya. Satu papan bisa 200.000 lot, 100.000 lot, jadi ya liquid banget untuk si Antam ini. Katalisnya juga baru bagus dan hari ini menguat kuat banget. Terakhir view adalah dia berpotensi membuat pattern yang namanya rounding bottom, berhasil breakout pada tanggal 4 Maret dan targetnya setinggi bottomnya ini. Nah ini ya, dia bisa ke sini sekitar 2960 sampai 3000. Saya rasa itu juga besar potensinya dilihat dari candle dan volume hari ini ya. Tuh 2960, 2950 itu untuk menutup gap karena dia masih ada gap di sini. Nah, bisa aja gini ya. Tuh targetnya dia di 2950-an sampai 2900-an. Dan saya rasa besok masih berlanjut. Nah, besok bisa dilihat ketika kena resisten di sekitar 3030 sampai 2950 apa responnya. Kalau misalkan tekanan jualnya tinggi, bisa jaga-jaga dengan trailing stop. Tapi kalau berhasil di breakout, ya saya rasa Antam bakalan ke 3400 lagi. Seperti itu. Jadi itu besar potensinya besok dia menguji area 2950 sampai 3030. Pas nutup gap dan juga target dari rounding bottomnya si Antam. Batasi resiko aja. Untuk support sekarang agak jauh sih di 2700-an itu supportnya si Antam. Tapi kalau dari intraday 1 jam nggak kelihatan, 15 menit nggak kelihatan, 5 menit juga nggak begitu kelihatan. Ya, so far masih di sini sih. Ya, 2700 supportnya si Antam ini untuk saat ini. Di sini ya 2700. Selama nggak jebol 2700 oke, harusnya Antam bisa ada potensi nutup gap. Batasi resiko aja, jaga trailing stopnya. Dicek dalamnya hari ini supirnya MG 126,1 miliar, akumulasinya juga bagus. Tuh besok lihat-lihat ketika kena gap aja. Kalau ada tekanan jual jangan lupa pasang trailing stopnya. Seperti itu. Kalau mau diswingin selama dia nggak jebol 2700, saya rasa Antam masih oke. Batasi resiko aja. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek INKP yang hari ini naiknya juga bagus dan closingnya juga sudah oke. INKP ini juga saham komoditas ya sebenarnya. Komoditasnya dia kertas PAP. Oke, hari ini INKP naik 10,10% dengan volume yang sangat besar. Cakep. Candlenya pun juga cukup solid. Terlihat juga INKP sudah breakout dari downtrend channelnya, garis warna biru, lalu setelah itu dia sudah breakout dari high-nya di area 8250. INKP berhasil break high sampai bahkan ke shadow-nya juga 8425. Dia udah memantapkan diri closing di 8450. Kayak sengaja di closing di 8450 nih. Nah, dua view INKP antara besok dia langsung menguat atau pullback dulu. Yang jelas harusnya 8250 sudah menjadi area support. PR-nya adalah tinggal kira-kira besok INKP naik langsung ke resist 8600-an atau enggak besok dia turun dulu
baru naik. Cuman kalau dilihat dari breakout-nya dan volume dan candle-nya, INKP arahnya harusnya ke atas. Cuman memang konfirmasinya kalau dia berhasil breakout 8.600. Kalau misalkan berhasil breakout 8.600, ada potensi pattern yang namanya double bottom dengan target setinggi bottomnya sekitar sini, 9.700-an. Itu potensinya. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil break 8.600 atau tidak. Seperti itu. So far itu support 8250, sedangkan resistannya ada di 8600. Turun sampai 8250 pun masih bagus kalau menurut saya NKP. Lihat dalamnya juga galak banget. Ini yang beli ya, BKAKZP, BK akumulasi juga. Bayarnya cuma 19, sellernya banyak, dan sudah mencoba untuk uptrend. Cuman bagusnya memang dia pertama sudah breakout downtrend channel, kedua sudah higher low dan higher high. Jadi saya rasa INKP potensinya sudah cakep, tinggal breakout resist doang. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk INKP, terakhir kita coba cek minyak ya, Elsa aja deh yang barusan breakout. Kalau Medco breakoutnya sudah beberapa hari yang lalu dari double bottomnya. Kita bahas Elsa-nya aja. Oke, hari ini Elsa naik 8,07% dengan volume yang bagus juga. Candlenya cukup solid dan terlihat dia closingnya sudah mantap. Yang bagus dari Elsa adalah dia berhasil breakout dari double bottomnya dia. Kalau Medco udah breakout duluan ya. Closingnya pun juga sudah di 348. Ini karena minyaknya naik terus dan ya emitennya merespon dengan bagus ya. Dia juga berhasil breakout dari ascending triangle di sini dan sudah dikit lagi kena targetnya di 350-an. Dan sekarang harusnya Elsa ini supportnya ada di area 340. Tuh. Kalau misalkan besok Elsa turun selama dia nggak jebol 340, saya rasa oke, arahnya ke atas. Tapi kalau dia jebol 340 ada potensi false breakout. Dari double bottomnya ini sendiri targetnya pun juga jauh untuk si Elsa ini ya. Dia bisa ke sini sekitar 440. Ya mungkin realistisnya di sini sih 420-an ke area resistnya ya, itu untuk si Elsa. Cuman bagus dia berhasil breakout 340 ini. Tinggal breakout 358 aja karena itu resisten krusial ya, 344-an ini. Jadi saya rasa Elsa sudah oke. Kalau pengen masuk bisa deket-deket 340, siapa tahu dikasih pullback. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Resisten terdekat sini 356 sampai 358, next-nya di 370, baru 382 sampai 392. Setelah itu 400 dan 420-an. Tuh, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, hari ini cakep banget flow-nya asli. BK akumulasi, tapi kalau kita lihat buyer sellernya sama-sama besar ya, 32, 39. Banyak yang numpang sepertinya. Tapi ya ini yang beli gede kan cuma RX doang nih. RX 14,2 miliar, yang lain kecil-kecilan. Sama, batasi resiko aja. So far masih bagus, arahnya masih ke atas. Seperti itu. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.